Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kelima kuliah fisika dasar. Ya. Di bagian ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gerak melingkar. Yang kedua hukum Newton tentang gerak. Nah, di bagian awal ini, ya, kita akan membahas gerak melingkar. Ya. Jadi sebagai salah satu contoh dari gerak pada bidang datar. Ya, saya mulai saja pembahasannya. Jadi gerak melingkar. Jadi gerak yang memiliki lintasan berupa lingkaran. Ya, lingkaran berada pada suatu bidang datar gitu. Jadi misalkan saya meninjau suatu gerak suatu benda, ya. Gerak itu digambarkan oleh R sebagai fungsi T, jadi posisinya sebagai fungsi waktu begitu. Nah, kemudian jika kita bisa menemukan sebuah titik di dalam ruang, ya, dengan vektor posisi RP, saya katakan gitu, ya, sedemikian sehingga jarak, ya, titik tempat benda itu berada dari titik RP itu tadi, ya, itu sama dengan tetapan, ya, dan ini saya sebut L. Maka benda itu bergerak pada suatu permukaan bola, ya, yakni suatu permukaan bola yang berpusat di titik P itu, dengan posisi vektor posisi RP itu, dan jari-jarinya L gitu, ya. Jadi kalau kita bisa ada suatu benda bergerak, vektor posisinya sebagai fungsi waktu itu RT, dan kita bisa menemukan sebuah titik, ya, dengan vektor posisi RP, sedemikian sehingga, ya, jarak lintasan, ya, dari benda itu terhadap titik RP itu tetap, ya, maka bisa dipastikan bahwa benda itu bergerak pada permukaan bola dengan jari-jari L gitu, ya, dan berpusat di titik yang ditunjuk oleh vektor posisi RP itu gitu. Oke, nah misalnya, ya, R aksen T, ya, R aksen T itu saya maksud adalah posisi relatif, ya, benda itu, ya, terhadap titik tadi yang memiliki vektor posisi RP itu, ya. Jadi ini posisi relatif, ya. Oke, maka dari situ kita bisa tunjukkan dengan mudah, ya, bahwa ini kecepatan benda itu dilihat dari kerangka acuan semula, dan dari titik P RP itu akan sama, ya. Jadi kalau kedua ruas kita turunkan, kita dapatkan, ya, V aksen T, ya, itu sama dengan dr aksen T per dt. Nah, ini kalau diturunkan, dua kalinya diturunkan, sama dengan dr, ya, T per dt. Nah, ini 0 karena ini fix, tetap gitu, ya. Jadi ini tidak lain juga sama dengan V sebagai fungsi T. Jadi benda itu dilihat baik dari kerangka acuan semula awal maupun dari titik RP itu akan memiliki kecepatan yang ya sama gitu, ya. Jadi kalau digambarkan di sini, maksud saya begini, ya. Jadi ini titik RP begitu, gitu. Kemudian ini R sebagai fungsi T gitu, ya. Nah, R aksen itu ini. Jadi misalnya ini R aksennya, ya. Jadi ini R aksen T, yakni RT, ya, dilihat dari atau dikurangi dengan RP, ya, gitu. Jadi baik dilihat dari sini, ya, maupun dari sini, ya, itu kecepatan benda itu sama gitu. Good. Nah, kemudian dari ungkapan yang pertama tadi, ya, dari yang pertama tadi kita dapatkan, ya, bahwa dot product, ya, antara ini RP dengan dirinya sendiri, ya, R T minus RP itu sama dengan L kuadrat, ya. Jadi
panjang vektor ini kan berarti dot produk antara vektor ini dengan d-nya sendiri lalu diakarkan. Kalau saya kuadratkan ya dapatkan ini. Ya. Nah kemudian kalau kedua ruas saya turunkan, ya saya dapatkan begini. Jadi yang pertama ini ada perkalian antara dua vektor atau fungsi ya di sana. Itu saya turunkan. Ya, ini jadi menurut aturan Leibniz kita dapatkan ini d r t minus rp ya per dt dikalikan dot dengan r t minus rp gitu, lalu ditambah dengan yang satu dibiarkan ya r t minus rp itu, lalu dikalikan dengan d per dt dari sama ya r t minus rp gitu. Nah ini sama dengan turunan nih d per dt dari L kuadrat ya. Jadi kalau kedua ruas saya turunkan, saya dapatkan itu ya. Oke. Nah, bagian yang ini tentu akan sama dengan apa namanya V T ya. Kemudian ini jadi saya katakan R, jadi aksen T tadi ya. Kemudian bagian yang ini ya itu ditambah dengan R aksen T dot ya. Kemudian di sana ada V T ya, atau V aksen T sama saja ya. Nah ini sama dengan 0. Kenapa? Karena L itu adalah tetapan, sehingga kalau diturunkan terhadap waktu itu hasilnya 0. Nah yang menarik adalah sekarang ini tentu akan sama dengan 2 kali, karena ini bisa dibalik ya, 2 kali R aksen T dot dengan VT, dan itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Good. Nah kemudian tentu saja ini sama-sama mengatakan bahwa ya kedua ruas dibagi dengan 2 ya, jadi R aksen T dot VT itu sama dengan 0. Artinya apa ini? Dot produk antara R aksen T dan VT sama dengan 0, artinya bahwa R aksen T itu tegak lurus terhadap VT ya. Ya, jadi apa namanya kecepatan ya benda itu ya kalau dilihat dari diambil dot produk dengan RP ini hasilnya 0, artinya bahwa kecepatan dan ini vektor posisi relatif ini tadi itu saling tegak lurus gitu. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kapan sebuah benda yang semacam ini tadi apa namanya mengalami gerak melingkar gitu ya. Oke. Nah, yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa benda ini bergerak pada permukaan bola ya dengan jari-jari L ya dan berpusat di titik ini tadi R yang ditunjuk oleh vektor posisi RP itu. Nah, jadi yang jelas kita punya R aksen ya, R aksen, dan juga punya V di situ, ada vektor V. Dan vektor V aksen dan vektor V itu sudah ditunjukkan di sana saling tegak lurus gitu ya dari. Nah, kemudian jadi kalau ini titik P begitu, titik RP tadi, titik N oleh titik RP tadi, kemudian ini adalah apa namanya R aksen T gitu. Nah, ini tentu V itu ke sana misalnya ya, ini V. Ya, sebagai fungsi T. Oke. Nah, kalau kita ambil cross product antara R aksen T ya, R aksen T ya dengan VT gitu, maka ini adalah vektor yang tegak lurus terhadap R aksen T dan juga terhadap VT untuk semua T ya. Jadi ini ya, kalau ini saya sebut vektor apa namanya, vektor C gitu ya, vektor C gitu ya. Maka vektor C ini ya, vektor C ini mestinya adalah tegak lurus terhadap apa? Terhadap R aksen T ya, dan juga tegak lurus terhadap VT gitu ya. Semuanya untuk setiap T. Untuk setiap T ya, untuk setiap T. Ya. Oke. Nah, jika kita bisa tunjukkan bahwa vektor CT itu ya apa namanya selalu ya mengarah pada satu arah yang sama ya, maka tentu apa namanya bidang tempat partikel itu berada
ya, itu berupa bidang datar. Artinya bahwa partikel itu bergerak pada bidang, lintasan partikel itu ada pada bidang datar gitu. Jadi oleh karena itu untuk mengetahui atau menentukan apakah benda itu, ya, benda yang gerak benda yang memenuhi persamaan ini itu bergerak pada bidang datar atau tidak, itu kita hitung ini tadi, ya, kita hitung ini. Jadi C itu sama dengan R aksen T cross VT. Yang kita hitung tentu adalah C topi. C topi. Ya, bahwa sama dengan C vektor itu sebagai fungsi T dibagi dengan besarnya vektor C itu. Ya, besarnya vektor C sebagai fungsi T itu, ya. Nah, kalau ditulis secara lengkap mestinya sama dengan R aksen T itu cross V gitu, ya, sebagai fungsi T juga, lalu, ya, dibagi dengan besarnya vektor R aksen T cross VT gitu, ya. Oke. Good. Nah, ini saya sebut sebagai CT. Nah, kalau C topi T vektor satuan, ya, itu ternyata tidak bergantung pada T. Jadi seandainya C itu ternyata, atau ini saya terus sebagai vektor C gitu aja, ya, nggak usah pakai T, ya. Kalau C itu ternyata bukan merupakan fungsi waktu, ya, itu konstan, berarti vektor konstan, ya, maka benda bergerak melingkar, ya, melingkar. Nanti kita bicarakan dua contoh, ya, yang terkait dengan ini. Oke. Good, itu cara mengetahui apakah benda yang bergerak dengan lintasan RT sedemikian sehingga diperoleh ada titik, ya, dengan posisi RP sedemikian sehingga ini konstan, ya, jaraknya konstan, itu merupakan gerak melingkar atau bukan, itu diperoleh dengan jalan atau diketahui dengan jalan menghitung vektor C ini, ya, vektor C yang dihitung sebagai vektor satuan, ya, yakni vektor R aksen T cross VT dibagi dengan besarnya gitu. Nah, kalau C itu sebagai vektor satuan itu tidak bergantung pada waktu. Jadi kalau vektor satuan tidak bergantung pada waktu, berarti apa? Vektor satuan itu arahnya fix itu. Arahnya tetap itu. Maka bisa dipastikan bahwa benda yang bergerak ini tadi mengikuti lintasan RT itu merupakan gerak melingkar yang ada pada bidang yang tegak lurus pada vektor C itu, ya. Jadi nanti benda itu bergerak pada bidang datar yang tegak lurus pada C itu, ya, berupa gerak melingkar gitu. Oke, selanjutnya kita bahas, ya, kita batasi pembicaraan kita pada gerak melingkar gitu, ya. Good. Nah, jadi yang pertama gerak melingkar tadi, ya, memenuhi syarat tadi, ya, bahwa lintasannya RT, ya, dikurangi dengan RP. Jadi ada titik di mana kalau RT posisi lintasan posisi benda itu pada saat T dikurangi dengan vektor posisi RP itu sama dengan suatu tetapan, ya. Tetapan ini akan menjadi jari-jari lintasan. Plus tadi bahwa vektor C, ya, itu bukan merupakan fungsi waktu gitu, ya. Nah, kalau ini bisa dibuktikan maka kita bicara gerak melingkar. Good. Nah, kemudian dari tadi kalau kita bicarakan sekarang bagaimana, ya, besar dari kecepatan, ya, gerak melingkar itu, ya. Oke, jadi kalau dihitung begini dikuadratkan ini akan sama dengan V, ya, V dot V, ya, V sebagai fungsi T dot V sebagai fungsi T gitu. Oke, nah ini saya hapus saja, ini saya akar, ya. Jadi kalau besar vektor kecepatan, ya, benda yang bergerak melingkar itu sama dengan tetapan, ya, tetapan gitu, ya, maka orang mengatakan bahwa itu benda bergerak melingkar beraturan gitu. Jadi gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan laju benda itu konstan,
ya, jadi suatu tetapan. Nah, kemudian kalau ini saya kuadratkan tadi, jadi kita dapatkan bahwa apa namanya, ini kita kuadratkan V sebagai fungsi T, ya, dot V sebagai fungsi T, itu, ya. Maka kita akan mendapatkan ungkapan ini. Jadi ini sama dengan, ya, ini sama dengan tetapan tadi, ya, tetapan. Oke. Nah, seperti tadi kalau kedua ruas saya turunkan, ya, terhadap waktu, ya. Oke, ini saya balik dulu. Ya, kalau kedua ruas itu saya turunkan terhadap waktu, saya dapatkan ini dVt per dt dot vt, ya, ditambah dengan vt, ya, dot dvt per dt, ya, ini sama dengan d tetapan tadi per dt 0 gitu. Jadi turunan tetapan terhadap waktu itu 0, ya. Ini. Nah, ini sama, ya, karena dot produk itu simetris, ya. Jadi faktornya ditukar itu nggak mengubah nilai, maka ini akan sama dengan 2 kali ini dvt per dt dot vt gitu, ya. Dan ini sama dengan 0. Nah, ini sendiri tidaknya adalah a, percepatan benda itu, ya. Jadi kalau dengan demikian kita dapatkan bahwa a sebagai fungsi t dot vt, ya, itu sama dengan 0. Lagi-lagi kita dapatkan bahwa, ya, ada 2 vektor yang tegak lurus di situ. Ya, ini vektor vt, ya, dan vektor a itu, ya. Jadi tegak lurus pada vektor a. Jadi percepatan yang dialami oleh benda itu. Ya, sekali lagi kalau benda itu bergerak melingkar beraturan, ya, bergerak melingkar beraturan, maka yang akan kita dapatkan, ya, adalah bahwa percepatan benda itu akan tegak lurus pada vt, ya, percepatan benda itu akan tegak lurus pada vt. Jadi kalau digambar, jadi tadi misalnya ini adalah r aksen gitu, r aksen, ya, maka sana misalnya adalah vt, ya, karena tadi sudah ditunjukkan bahwa benda kalau bergerak pada permukaan bola, ya, itu selalu bahwa apa namanya kecepatan benda itu, ya, dan vektor posisi benda itu relatif terhadap pusat lingkar bola, ya, permukaan bola itu tegak lurus gitu, ya. Nah, kemudian kalau bergerak benda itu ternyata bergerak melingkar dan gerak melingkarnya adalah melingkar beraturan, maka percepatan benda itu, ya, itu juga tegak lurus terhadap vektor a itu. Jadi tegak lurus terhadap vektor v itu, tegak lurus terhadap v. Jadi ada beberapa kemungkinan tegak lurus terhadap vektor v itu, ya. Bisa ke sana, bisa ke sana, ya, berlawanan dengan r aksen, bisa juga searah dengan r aksen gitu. Ya, itu percepatannya. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, bahwa sudah kita dapatkan r aksen tegak lurus pada v, kemudian v tegak lurus pada a. Jadi itu kemungkinannya, ya. Oke, nanti kita akan tunjukkan bahwa a itu berlawanan arah dengan r aksen, ya. Maka nanti disebut sebagai percepatan sentripetal. Itu kalau benda bergerak melingkar beraturan gitu. Kalau nanti benda itu bergerak melingkar tidak beraturan, maka vektor a tidak harus sentripetal, ya. Artinya tidak harus berlawanan arah dengan r aksen itu. Oke, mungkin perlu kita tinjau 1-2 kasus, ya, contoh gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama, misalnya benda itu bergerak seperti ini, r sebagai fungsi t, ya, r sebagai fungsi t itu memiliki persamaan ini. Jadi r besar dikalikan dengan kosinus omega t, ya, i ditambah dengan r sinus, ya, omega t j ditambah dengan z0 k gitu, ya. Oke, begitu. Di mana r kemudian omega, ya, itu tetapan, ya, tetapan,
ya lebih besar dari 0 ya dengan apa namanya, oh maaf ya, R, omega dan Z0 itu tetapan ya, di mana R omega itu lebih besar dari 0 ya, positif ya. Oke. Nah, dari situ kita dapatkan kalau kita pilih RP itu sama dengan Z0K gitu ya. Maka kita dapatkan, jadi kalau Z0K itu saya pindah ke kiri, saya dapatkan R yaitu sebagai fungsi T ya, minus Z0K gitu ya. Jadi ini sama dengan RT ya, minus RP tadi. Jadi di mana tadi RP-nya adalah Z0K ya. Ini sama dengan nih, jadi R aksen ya, R aksen. Jadi R aksennya adalah R kosinus omega T I ditambah dengan apa namanya, R sinus omega TJ gitu ya. Itu sebagai R aksen ya, sebagai R aksen. Nah, saya tulis ini R aksen T gitu. Nah, pertanyaannya apakah betul R aksen itu konstan gitu, apa panjangnya konstan atau jarak apa namanya RT titik RT terhadap Z0K atau terhadap RP itu konstan untuk setiap T gitu. Ya, kita hitung ya. Jadi R aksen T dot R aksen T yang tidak lain adalah apa? R aksen T minus Z0K gitu ya, dot dengan apa namanya R aksen RT ya, minus Z0K itu sama dengan ya, jadi dot produk antara vektor ini dengan R aksen ini dengan dirinya sendiri ya. Oke, jadi dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa ini sama dengan R kuadrat kosinus kuadrat omega T karena I dan J saling tegak lurus ya, ditambah dengan R kuadrat sin kuadrat omega T. Oke. Nah, ini akan sama dengan ya, jadi R kuadrat gitu. Kenapa? Karena kalau ini kalau saya tuliskan ya, ini cos kuadrat omega T ditambah dengan sinus kuadrat omega T ya, jadi ini sama dengan R kuadrat berhubung ini. Ya, dari situ kita lihat bahwa R T dikurangi dengan Z0K ya, itu sama dengan R gitu. Oke. Ya, jadi apa namanya, terbukti ya bahwa jarak ya, titik-titik tempat benda itu atau lintasan benda itu dari titik Z0K itu sama dengan tetapan, ya ini R gitu. Good. Nah, kemudian sekarang kita buktikan ya, kita tunjukkan bahwa gerak benda ini adalah gerak benda gerak datar, gerak melingkar ya. Jadi dengan menghitung vektor C tadi ya. Oke, ini saya balik. Oke, jadi kita menghitung C. Jadi sekali lagi C ya, tadi dihitung sebagai apa? C itu sebagai ya, atau C dulu, vektor C dulu, nanti baru dikali dihitung vektor satuannya ya. C itu sama dengan R ya, aksen T cross VT itu VT gitu ya. Oh ya, VT-nya belum kita hitung ya. Jadi kita hitung dulu VT-nya ya. Oke, good. Ini saya hapus dulu kalau begitu ya. Saya hapus dulu VT ya, itu mestinya sama dengan dr aksen per dt ya. Jadi ini sama dengan ya, R aksennya ini tadi ya. Ini R aksennya. Jadi apa namanya, minus R omega dikalikan dengan sinus omega TI ya. Lihat di sini ya. Jadi ini turunan terhadap T ya. Hasilnya ini minus R omega sin omega TI ditambah dengan R omega sinus dari kosinus ya. Omeganya keluar ya. Omega kosinus omega TJ gitu. Jadi ini V-nya ya, ini V-nya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Good. Kita hitung sekarang. Jadi R aksen T cross VT gitu ya, VT ya. Jadi ini mestinya tadi saya sebut sebagai C ya, C sebagai fungsi T tadi ya, atau C gitu aja, ini sama dengan itu. Nah, ini kalau dihitung ya, lihat ya, mestinya sama dengan apa namanya, Z aksen V gitu ya, V
VZ dikurangi dengan Z aksen VZ ya I ya ditambah dengan apa namanya Z aksen VZ VX ya dikurangi dengan X aksen VZ gitu ya. Kemudian ini J, kemudian ditambah, saya tulis di sini aja ya, ditambah dengan apa namanya X aksen VZ dikurangi dengan Z aksen VXK gitu ya. Oke, nah kita lihat di sini bahwa komponen ini komponen ya VZ-nya itu sama dengan 0 ya, VZ-nya sama dengan 0 ya. Di sini dilihat bahwa VZ itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga yang ada VZ ya, muncul di sana kelihatan VZ, maka itu 0 gitu. Atau Z aksen, karena R aksen juga begitu. Jadi R aksen itu komponen Z aksennya 0. Jadi Z aksen itu sama dengan 0. Yang ada X aksen dan Z aksen yang tidak 0 ya. Jadi oleh karena itu yang ada suku-suku yang muncul di sana Z aksen dan apa namanya VZ itu 0 gitu. Jadi ini 0, ini juga 0. Kemudian ada Z aksen itu 0, ada VZ itu 0 gitu. Yang tinggal ini ya, yang tinggal ini. Nah, ini kalau dituliskan mestinya sama dengan X aksen ya, X aksen ya itu ya. Jadi R kosinus omega T ya. R aksen X aksen ya ini ya, R kosinus omega T. Lalu dikalikan dengan VZ, ini VZ ya. Jadi kalau dihitung mestinya ini sama dengan omega saya tulis segini, R kuadrat ini kuadrat. Oke. Lalu dikurangi dengan Z aksen. Z aksennya adalah R ya sinus omega T gitu. Dikalikan dengan apa namanya X aksen, ini X aksennya ya. Jadi ini ada omega, kemudian R kuadrat ya, sin kuadrat. Oke, jadi plus, sekarang ini minus ya. Oke, lihat di situ, ini ternyata sama dengan omega ya, sama dengan omega ya. Jadi R-nya bisa dikeluarkan, R kuadratnya. Oke. Lalu ini kosinus kuadrat omega T ditambah dengan sin kuadrat omega T. Ya, ini 1. Jadi hasilnya sama dengan omega R kuadrat. Oh loh, jangan lupa ya, di sini ada J ya, ada K, vektor K ya, ini ada vektor K. Kalian vektor K. Oke. Dari situ nampak bahwa ya, bahwa besarnya vektor C itu sama dengan apa namanya omega R kuadrat itu. Jadi ya, jadi omega R kuadrat itu vektor C itu ya. Sehingga vektor C topi mestinya sama dengan vektor C dibagi dengan besarnya vektor C ya. Jadi sama dengan omega R kuadrat K ya dibagi dengan omega R kuadrat. Jadi sama dengan K. Ya, terlihat di situ bahwa vektor C, vektor topi, satuan C ya yang dihitung dari ini tadi itu ternyata merupakan vektor K. Jadi kesimpulannya adalah bahwa benda bergerak melingkar pada bidang yang tegak lurus terhadap vektor K. Jadi adalah bidang apa namanya yang tegak lurus pada bidang yang sejajar dengan bidang XZ ya, yakni pada bidang Z sama dengan Z0 gitu ya. Jadi itu kira-kira. Jadi gerak kalau digambarkan di sini, kalau ya ini misalnya ya, ini sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Z begitu. Nah, ini bidang ini. Bidang yang titik ini ya berpotongan dengan sumbu Z ya pada apa namanya titik ya, pada titik ini. Titik itu adalah titik dengan apa namanya Z0 K itu. Ya, jadi orang mengatakan sebagai bidang Z sama dengan Z0. Jadi ini benda melingkar di situ. Ya, itu kira-kira kalau digambarkan ya. Jadi benda bergerak melingkar pada bidang Z sama dengan Z0. Ya, bidang yang tegak lurus pada vektor K. Jadi vektor K-nya di sini. Vektor satuan K-nya di situ. Jadi tegak lurus pada bidang tersebut begitu. Oke, ini apa namanya gerak melingkar beraturan gitu. Nah, ada ungkapan yang menarik di sini ya, ini bahwa omega R kuadrat ya, ada ungkapan di situ.
Tapi sebelum itu coba kita hitung sekarang percepatan, ya, percepatan dari benda itu, ya. Oke, dipotong dulu ya. Nah, setelah kita tunjukkan tadi ya bahwa itu adalah gerak melingkar, ya. Kemudian kita coba hitung ini. Jadi besarnya vektor C itu ternyata bisa dikaitkan dengan hal yang lain. Jadi bahwa besarnya vektor C, ya, besarnya vektor C itu ternyata sama dengan besarnya vektor ini, R aksen T cross V T gitu, ya. Ya. Jadi ini tentu sama dengan besarnya vektor R aksen T itu tadi, ya, dikalikan besarnya vektor V fungsi T gitu ya. Lalu dikalikan kosinus, ya. Kosinus yang dibentuk oleh kosinus sudut yang dibentuk oleh sinus ya, sinus sudut yang dibentuk oleh R aksen dan ini. Jadi ini sinus ya 90 derajat ya. Karena apa? Karena R aksen T dan VT itu tegak lurus seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini akan sama dengan tadi. Jadi omega R kuadrat gitu. Nah, sinus 90 itu 1. Jadi ini tadi sama dengan R. Kita dapatkan sekarang bahwa R ya dikalikan besarnya vektor V T itu sama dengan omega R kuadrat ya. Sehingga kemudian besarnya vektor V sebagai fungsi T itu sama dengan omega R gitu ya. Ingat tadi bahwa omega itu tetapan ya, R juga tetapan gitu. Jadi logis ya karena tadi kita katakan bahwa ini gerak melingkar beraturan di mana kecepatan laju benda yang bergerak itu konstan. Kecepatannya tidak konstan, kecepatannya berubah ya. Arahnya yang berubah, arahnya yang berubah, besarnya konstan gitu. Oke, nah kemudian gerak melingkar beraturan ya, artinya bahwa kecepatan laju ya itu konstan gitu ya sepanjang lintasan itu. Nah, lintasnya berupa lingkaran dengan jari-jari R gitu ya, dengan jari-jari R ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya jari-jarinya R ya. Oleh karena itu keliling lintasan lingkaran itu sama dengan 2pi dikalikan R gitu ya, 2pi dikalikan R. Nah, kalau kemudian T periode ya, jika T itu periode ya, gerak melingkar ya, itu isinya ya, gerak melingkar ya, maka artinya bahwa dalam satu kali melingkar itu lama waktunya adalah T ya, maka kecepatan besarnya kecepatan itu mestinya adalah berapa? Keliling dibagi dengan T gitu. Keliling lingkaran itu, lintasan keliling lingkaran itu dibagi dengan T. Jadi kita dapatkan di sini ya bahwa V ya besarnya vektor kecepatan atau laju benda itu ya itu sama dengan 2pi R ya dibagi dengan T. Nah, jadi ini sama dengan 2pi T dikalikan R. Nah, ini kalau dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan ini tadi, ya, VT sama dengan omega dikalikan R, maka dari sini dapatkan bahwa omega itu sama dengan 2pi per T. Ya, jadi omega itu adalah kecepatan, orang nyebutnya sebagai kecepatan sudut, ya, itu. Jadi sama dengan 2pi per T. Konstan karena ini merupakan gerak melingkar beraturan. Ya, jadi sudut tempuh, ya. Jadi kalau disebut sudut tempuh dalam kasus ini adalah omega dikalikan T, gitu ya. Oke, jadi ini gerak melingkar beraturan. Good. Nah, sekarang coba kita lihat percepatan ya benda itu. Jadi kecepatannya ada di sini, ya, sudah saya kumpulkan tadi. Maka percepatan benda itu sebagai fungsi T, ya, mestinya adalah turunan kecepatan, ya, terhadap T, ya, dv per dt itu. Nah, kalau diturunkan terhadap T, hasilnya apa? Hasilnya lihat ya. Jadi minus, ya, saya tulis di sini ya, sama dengan minus R, ya, kemudian sinus omega diturunkan terhadap T, ya, jadi ini muncul omega kuadrat, ya, ini jadi kosinus omega TI, gitu, ya, kemudian ini diturunkan terhadap T, ya, jadi minus juga, ya, kemudian ada R,
kemudian omega kuadrat, ya. Nah, kemudian ini cos, ini harusnya plus ya. Minus ini berasal dari apa namanya ini? Karena kosinus diturunkan jadi sinus, ya. Kosinus diturunkan minus sinus gitu ya. Oke, ini omega t G. Oke. Nah, kita lihat di situ bahwa itu bisa diturunkan sebagai apa namanya omega, ya, kuadrat, ya, minus, ya, dikalikan dengan ini r kosinus, ya, omega t I ditambah dengan r, ya, sinus omega t G gitu, ya, begitu. Nah, apa yang ada dalam tanda kurung itu adalah r sebagai fungsi r aksen sebagai fungsi t. Jadi minus omega kuadrat dikalikan dengan r aksen t. Ya. Jadi dilihat di situ bahwa a sebagai fungsi t vektor itu merupakan perkalian antara bilangan negatif dengan r, vektor r aksen. Artinya apa? Artinya bahwa vektor a itu berlawanan arah dengan vektor r aksen. Ya, jadi ini menuju ke pusat. Jadi arah a itu menuju ke pusat. Jadi kalau ini R aksen ke sana, ini R aksen, ya, ini tadi misalnya V sebagai fungsi T, ya, maka A itu arahnya ke sana. Jadi A itu ke sana. Jadi A sebagai fungsi T, ya, ke sana gitu. Ya, berlawanan arah dengan apa namanya R aksen menuju ke pusat lingkaran, ya. Maka A itu kemudian disebut sebagai percepatan sentripetal, ya. A itu adalah percepatan sentripetal. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung berapa besarnya vektor A itu, ya, mungkin di sini aja ya, saya hitung di sini, ya, besarnya vektor A, ya, jadi ini satu itu A sebagai fungsi T, gitu ya, besarnya sama dengan apa namanya besarnya vektor ini, ya, besarnya vektor ini, ya. Oke, kalau dikuadratkan, ya, jadi ini omega dikuadratkan itu jadi omega pangkat 4, ya, ini pangkat 2 dulu ya, kuadrat, ini pangkat 4 gitu. Lalu dikalikan apa r, ya, r kuadrat gitu, ya, lalu dikalikan ini kosinus kuadrat omega t ditambah dengan r sinus kuadrat omega t 1, ya. Jadi ini sekian ini. Jadi besarnya vektor A sebagai fungsi T, ini tentu ini saya tulis lebih, jadi A T gitu ya, dot A T gitu, dan ternyata sama dengan apa tadi R pangkat omega pangkat 4, ya, dikalikan dengan R kuadrat, ya. Jadi A sebagai fungsi T itu besarnya vektor A tadi sebagai fungsi T itu ternyata sama dengan ini omega kuadrat dikalikan dengan R, ini diakarkan. Nah, ini kalau kemudian kita kalikan kedua ruas dengan R dan saya bagi dengan R, maaf, kalau ruas kanan, ya, maaf, itu saya kalikan dengan R dibagi dengan R, hasilnya adalah omega kuadrat R kuadrat dibagi dengan R gitu. Jadi ini saya kalikan dengan R per R gitu, ya. Hasilnya ini. Oke, nah omega R itu seperti yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi omega R itu adalah V, ya, V. Jadi kita dapatkan sekarang bahwa di atas itu sama dengan V, besarnya V, ya, atau saya tulis gini saja, dikuadratkan dibagi dengan R. Ya, ini adalah besarnya A itu, dan konstan, ya. Jadi apa namanya percepatan sentripetalnya konstan. Jadi besarnya V dikuadratkan dibagi dengan jari-jari lingkaran gitu. Nah, itu, ya, saya rasa apa namanya sesuatu yang mungkin Anda sudah kenal waktu belajar di SMA, ya. Ini saya apa namanya rumuskan atau saya bahas dengan cara yang sedikit berbeda, ya. Oke, contoh berikutnya, ya, ini gerak melingkar sembarang, ya, gerak melingkar sembarang, tidak harus beraturan gitu, ya. Oke. Jadi contoh kedua, ya, contoh kedua. Oke, jadi misalnya sebuah benda bergerak dengan posisinya tiap waktu diberikan oleh persamaan ini, ya. Jadi X0, ya, ditambah dengan R kosinus,
ya. Ini bukan omega t, tapi saya tulis theta t gitu, theta t gitu ya, sembarang theta t. I, ya. Kemudian ditambah dengan Z0 ditambah dengan R sinus omega, bukan omega, theta t ya, J gitu ya. Kemudian dalam kurung ya, ditambah dengan Z0K gitu. Good. Nah, apa namanya? Tentu ini bisa saya tulis persamaan ini bisa saya tulis sebagai apa namanya? R ya, kosinus theta t gitu, I ditambah dengan R sinus ya theta t J gitu ya. Saya tambahkan dengan ini X0 I ditambah dengan Z0 J ditambah dengan Z0K gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini misalnya saya sebut sebagai RP gitu, RP. Sehingga kemudian kalau RP itu saya bawa ke kiri, saya dapatkan R sebagai fungsi T ya, dikurangi dengan RP itu sama dengan ini, R kosinus theta T I ya, ditambah dengan R sinus theta T J gitu ya. Good. Nah, kemudian bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa ini panjang vektor RT minus RP ya, atau jarak lintasan apa namanya ya, jarak lintasan apa benda itu terhadap titik yang ditunjuk oleh vektor posisi RP itu konstan gitu. Jadi ini diambil akar dari dot product ya, akar dari dot product antara ini tadi RT minus RP itu dot RP minus RP gitu ya. Nah, ini mestinya sama dengan akar dari apa namanya nih, jadi dikuadratkan ya, jadi R kuadrat ya, kosinus kuadrat theta ditambah dengan R kuadrat dikalikan dengan sinus kuadrat theta ya, ini sama dengan R gitu ya. Jadi panjang vektor RT minus RP sama dengan R. Nah, ini menunjukkan bahwa benda itu bergerak pada permukaan bola berpusat di RP dengan jari-jari bola, permukaan bola itu adalah R gitu. Nah, kalau kita tulis apa namanya R aksen T itu sebagai RT minus RP seperti tadi ya, maka dari situ kita bisa menghitung vektor C tadi ya, vektor C ya, ini sama dengan apa namanya vektor R aksen T cross vektor V T gitu ya. Tapi VT kita hitung dulu ya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa V sebagai fungsi T turunan ini ya, ini diturunkan ya. Jadi apa namanya R ya, di sini turunan dari d theta per dt ya, d theta per dt ya, dikalikan dengan sinus theta t ya, theta t I. Nah, ini hati-hati ada minus di sini karena turunan kosinus kan minus sinus ya. Oke, ada d theta per dt, kemudian ditambah dengan R ya, juga ini d theta per dt ya, dikalikan dengan sinus menjadi kosinus ya, sinus menjadi kosinus. Jadi apa namanya kosinus ya theta t ya, J gitu. Nah, ini juga sama dengan kita sebut omega sebagai fungsi T. Hati-hati di sini. Omega sebagai fungsi T ini ya tidak konstan. Ya, secara umum tadi saya katakan bahwa ini gerak theta itu sebagai fungsi T bukan merupakan perkalian antara omega ketetapan dengan T, bukan, tapi sembarang gitu ya. Oke, sehingga kemudian omega T di sini apa namanya bukan merupakan konstanta gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan V seperti itu ya, V seperti itu. Nah, ini ya kita lanjutkan ya. Jadi VT itu sama dengan apa namanya, saya tulis minus R ya. Jadi ini apa namanya omega T gitu ya, sinus theta T ya, I ditambah dengan R omega T kosinus
theta T J gitu ya. Good. Nah, bisa ditunjukkan bahwa vektor R itu tegak lurus terhadap vektor R aksen ya, R aksen ya. Jadi tidak sulit menunjukkan bahwa R aksen T dot V T itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi bahwa R aksen T itu tegak lurus pada V sebagai fungsi T ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya kita bisa menghitung selanjutnya ya. Jadi apa namanya hasil kali skalar hasil kali vektor antara V T dengan R aksen T itu ya. Tapi kita lihat di situ bahwa R aksen T ya, ini R aksen T ya, R aksen T ini apa namanya memiliki komponen apa namanya Z ya, itu sama dengan 0 gitu ya. ZT sama dengan 0, Z sebagai fungsi T sama dengan 0, atau Z aksen T sama dengan 0. Sementara vektor V ya itu juga, jadi V ya, VZ ya itu sama dengan 0 juga. Oke. Nah, dari informasi itu ya mudah diduga bahwa R aksen ya T cross VT ya, cross VT mestinya yang ada hanya komponen apa namanya komponen Z saja ya, komponen Z saja, komponen X dan Z, komponen Z-nya 0 gitu. Jadi ini adalah apa namanya X aksen VZ minus Z aksen Vx gitu. Nah, ini kalau kita masukkan hasilnya adalah X aksen tadi di sana ya, R kosinus theta T gitu ya. Jadi R ya kosinus theta T ya, lalu dikalikan dengan VC, VC-nya ini ya, VC-nya ini. Jadi ini mestinya adalah R-nya jadi kuadrat ya, di sini ada omega ya, kemudian ditambah dengan, atau saya tulis isinya saja yang lebih luas ya tepatnya ya. Oke, jadi sekali lagi R aksen T cross VT itu sama dengan yaitu omega T ya, lalu ada R kuadrat dikalikan dengan kosinus ya, kosinus kuadrat theta T. Oke. Dikurangi dengan apa namanya Z aksen ya, Z aksennya ini, Z aksennya ini tadi ya. Jadi ada R ya, R sinus ya theta T ya, kemudian dikalikan dengan apa namanya Vx ini minus ya. Jadi oleh karena itu jadi plus, jadi ada omega T ya, ada R dikuadratkan, jadinya ada sinus juga dikuadratkan. Oke. Dikalikan K ya. Nah, ini kalau dihitung mestinya sampai dengan omega T-nya bisa keluar, kemudian R kuadratnya juga bisa keluar. Good ya. Jadi kita dapatkan seperti itu ya, kita dapatkan apa namanya omega T R kuadrat ya, dikalikan dengan K ya, karena cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 1 gitu ya. Oke, jadi dengan demikian kita dapatkan sekarang ya, sekali lagi ini ungkapan ini. Jadi C topi itu sama dengan ini tadi, C-nya ini ya, ini tadi C ya, ini. Jadi C dibagi dengan besarnya C gitu, besarnya C gitu, besarnya vektor C itu ya. Jadi sama dengan apa? Ini omega T R kuadrat K, besarnya C berapa? Ya ini omega R kuadrat itu. Jadi omega T ya R kuadrat. Jadi coret sama dengan K ya. Jadi lagi bahwa ini adalah apa namanya gerak melingkar ya, sembarang apa namanya pada bidang datar yang tegak lurus pada vektor K. Artinya bidang yang sejajar dengan bidang XZ gitu ya, dengan pusat di titik tadi RP tadi. RP sama dengan ini tadi ya, X0, Z0, Z0 ya. Oke, good. Nah, kemudian orang bisa juga menghitung ini. Jadi apa namanya besarnya C ya, besarnya C yang tadi sama dengan omega T apa R kuadrat tadi gitu ya. Nah, itu tadi sama dengan
ini besarnya R aksen T, ya, dikalikan dengan besarnya VT, gitu. Lalu dikalikan kosinus, sinus ya, sinus 90 derajat, karena lagi-lagi bahwa R aksen T dan VT itu saling tegak lurus, gitu. Ya, jadi ini sama dengan 1. Kita dapatkan bahwa ini sini sama dengan R, gitu ya. Kita dapatkan bahwa omega T R dikali itu sama dengan VT, sama seperti tadi ya. Itu hanya sekarang bedanya adalah omega T bukan merupakan konstanta, sehingga VT juga bukan merupakan konstanta. Jadi apa namanya, VT ya, laju besarnya VT, laju berubah gerak kecepatan laju benda itu dalam melilingi lingkaran, menyusuri lingkaran itu tidak konstan, gitu, tidak konstan lajunya ya. Oke. Good. Nah, kemudian bagaimana dengan percepatannya, gitu ya? Ya, percepatannya tentu juga bisa dihitung dari sini ya, dari V tadi, maaf, V-nya mana ya? Ini ya. Jadi A sebagai fungsi T ya, sebagai fungsi T ya, itu mestinya sama dengan ini diturunkan ya, jadi minus R ya. Nah, ini agak panjang ya, jadi sekarang ini ada dt per dt, jadi itu d kuadrat ya, theta per dt ya. Sekarang saya ambil ini ya, kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan sinus ya, theta t. Oke, ini saya kurung siku di situ. Lalu minus R, gitu, dikalikan dengan d theta per dt tadi ya, atau omega tadi. Oh, saya turunkan ini aja ya, biar lebih lebih simple ya, lebih tidak terlalu banyak ya. Jadi ini ya, d omega ya, d omega per dt ya. Oke. Lalu ini juga ini tetap omega ya. Yang diturunkan yang sinus itu ya. Jadi muncul omega kuadrat ya, omega kuadrat jadi kosinus ya, theta t ya, semuanya dikalikan dengan i. Itu. Nah, kemudian ditambah dengan ya, dalam kurung yang kedua ini. Jadi R ya, dikalikan dengan d omega per dt ya, dikalikan dengan kosinus theta t ya, theta t, kemudian ditambah dengan ini, jadi R omega kuadrat ya, ini menjadi sinus theta t ya, jadi dikalikan dengan dt per dt sudah jadi omega kuadrat ini. Jadi ini tapi minus ya, karena turunan dari kosinus. Oh ya, oke. Begitu. Jadi dikalikan c. Nah, ini A sebagai fungsi t. Dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa A tidak tidak menuju ke pusat ya. A tidak menuju ke pusat ya. Jadi tidak sulit ya menunjukkan bahwa A itu berarah ya, tidak berarah ke pusat ya, tidak berarah ke pusat ya, yakni titik RP tadi ya, tidak ke arah sana ya. Jadi tentu bukan percepatan sentripetal. Jadi gabungan ya, ini jumlahan antara percepatan sentripetal dan percepatan tangensial ya. Oke, nah kita lihat di sini ya. Jadi d omega per dt itu boleh disebut sebagai alfa sebagai fungsi t ya. Jadi percepatan angular, percepatan sudut. Jadi kalau omega itu kecepatan sudut, maka alfa t itu adalah percepatan sudut, gitu ya. Oke, nah itu bergantung. Jadi misalnya percepatan sudut ini konstan, maka orang mengatakan gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi jika alfa t itu tetapan ya, maka gerak melingkar itu disebut gerak melingkar ya, gerak ya melingkar berubah beraturan, gitu ya, beraturan. Oke, yang sebelum tadi gerak melingkar beraturan karena kecepatan sudutnya konstan, percepatannya 0 gitu. Nah, yang ini percepatannya tidak 0 ya. Kalau percepatannya tidak 0 dan konstan, maka orang menyebutnya sebagai gerak melingkar
beraturan gitu ya. Nah, persamaannya dan sebagainya bisa mengikuti ya. Oke. Good. Nah, kemudian kita coba perhatikan ungkapan untuk percepatan itu ya. Kita masih bisa menuliskan dengan cara lebih jelas ya. Jadi kalau persamaan A itu bisa kita tuliskan good. Jadi bagian ini akan saya gabung dengan bagian ini, sementara bagian yang di kanan ini saya bagian dengan di kanan ya. Jadi saya dapatkan yang pertama minus R gitu. Kemudian alfa T ya, percepatan sudut ya. Kemudian kosinus sinus theta ya. Sinus theta T I gitu. Saya jumlahkan dengan ini ya. Jadi R ditambah dengan R gitu. Di sini ada alfa T, lalu kosinus ya. Kosinus theta T ya, theta T K J ya, J gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian saya tambah dengan ini ya. Jadi minus ya R, kemudian omega T kuadrat, T-nya nggak usah saya tulis ya. Kemudian kosinus theta T I gitu ya. Kemudian ditambah dengan atau minus R ya, omega kuadrat sinus ya, theta T J gitu. Ya, jadi ini ya saya tambahkan ini minus R omega kuadrat sin theta T ya. Good. Nah, kita lihat ya. Jadi yang pertama ya itu bisa saja saya tulis sebagai AT ya. Kemudian yang yang kedua ini ya, saya suku kedua ini ya saya tulis sebagai A S gitu, singkatan dari sentripetal ya. Oke, jadi kita lihat, jadi yang kedua ini memang betul-betul percepatan sentripetal gitu ya. Oke, jadi ini kalau dituliskan ya bagian ini ya, ini akan sama dengan ya, jadi minus R kemudian omega kuadrat dikalikan dengan omega kuadrat ya dikalikan dengan R gitu sebagai fungsi T ya, R sebagai fungsi T ya. Oke, jadi menuju ke pusat ya, makanya percepatan sentripetal gitu. Yang di atas adalah percepatan tangensial gitu ya. Jadi oleh karena itu secara umum kalau benda itu bergerak melingkar sembarang, tidak harus beraturan ya, tidak beraturan ya, maka kemudian percepatan yang dimiliki oleh benda itu merupakan jumlahan antara percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Oke, orang bisa menunjukkan dengan mudah ya. Jadi dot produk antara ini. Jadi kalau kita hitung A T ya sebagai fungsi T ya, dot AS sebagai fungsi T gitu ya. Jadi mestinya sama dengan ini ya. Jadi R kuadrat gitu ya, omega kuadrat, oke, minus kali minus plus gitu ya. Kemudian R kuadrat, kemudian omega kuadrat alfa, kemudian ini sin cos sin theta ya, kosinus theta, kemudian ditambah dengan ini. Jadi minus ya, minus R kuadrat, kemudian ada omega kuadrat, ada alfa, ada kosinus theta, lalu sinus theta. Ya, jadi sama dengan 0 ya. Jadi terbukti di situ bahwa A tangensial ya itu tegak lurus lewat A sentripetal ya. Jadi kalau digambarkan ini lingkarannya itu gitu ya, misalnya ya lingkarannya. Oke. Ini titik P tadi ya. Kemudian ini RS, R aksen T itu. Nah, ini ini ada vektor misalnya kecepatan ya. Juga AT tadi ya sebagai fungsi T di sana. Kemudian ada juga ini sini ya di AS itu. Ya, kalau benda itu bergerak melingkar beraturan, maka AT-nya 0 ya, AT-nya 0.
kemudian apa namanya, oleh karena itu percepatan benda itu ya menuju ke pusat ya, diwakili oleh apa namanya AS ya, percepatan sentripetal gitu. Nah, tentu dalam gerak melingkar ini nanti ya, jadi sudah saya tunjukkan ada gerak melingkar beraturan, jadi omega t itu sama dengan theta t ya. Jadi variabelnya adalah theta, sudut ya. Ya, sudut yang dibentuk biasanya dipilih suatu acuan gitu ya, suatu acuan. Jadi misalnya sudut theta gitu ya sebagai acuan, itu adalah sumbu X atau sembarang apa namanya acuan yang lain bisa. Jadi tapi biasanya kemudian lebih mudah kalau kemudian memikir dengan sumbu X itu sebagai acuannya ya. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor posisi benda itu terhadap sumbu X misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian atau sumbu yang lain ya, kalau kebetulan kan tidak harus pada sepanjang sumbu X ya. Jadi pokoknya kita milih suatu sumbu yang digunakan untuk acuan mengukur sudut theta itu ya. Jadi theta itu sebagai apa namanya omega dikalikan t ya, mungkin ditambah dengan omega 0. Jadi sudut awal. Jadi ketika t di set sama dengan 0 itu pada apa namanya, theta 0 maaf ya. Apa namanya sudutnya awalnya berapa gitu ya, terhadap acuan ya, dipilih. Kemudian untuk gerak apa namanya melingkar berubah beraturan ya, tentu saja di sini apa namanya t sebagai fungsi theta sebagai fungsi t itu sama dengan theta 0 gitu ya, ditambah dengan apa namanya omega ya dikalikan dengan omega 0 ya dikalikan dengan t ya, ditambah dengan bias setengah ya alfa t kuadrat itu ya, itu theta sebagai fungsi t gitu ya, di mana omega sebagai fungsi t itu nanti omega 0 ditambah dengan alfa dikalikan t gitu. Jadi mirip dengan gerak biasa itu ya, gerak lurus ya, hanya sekarang variabelnya x ya diganti dengan apa namanya theta, kemudian v diganti dengan omega, dan a ya percepatan linear diganti dengan alfa percepatan sudut ya gitu. Oke, sampai di sini apa namanya bagian terkait dengan gerak melingkar ya. Selanjutnya akan kita bicarakan hukum Newton tentang gerak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dinamika ya. Di dalam dinamika ini hukum Newton memegang peran sangat penting ya. Oleh karena itu di dalam bagian ini kita akan apa namanya membahas hukum Newton tentang gerak gitu. Nah, yang pertama kita coba memahami gaya ya. Apa itu gaya ya? Biasanya dipahami sebagai dorongan ya atau tarikan. Coba sekarang kita lihat sedikit eksperimen kecil ya. Jadi saya mempunyai sebuah buku, ini saya taruh di atas meja. Kemudian buku itu saya dorong. Ya, Anda perhatikan ya. Setelah saya dorong, buku itu bergerak. Ya, setelah bergerak, kemudian dorongan saya hentikan, maka buku itu berhenti. Atau sebaliknya, kalau saya tarik, ya, artinya juga saya kasih gaya ya. Apa namanya, buku itu bergerak. Begitu apa namanya hentikan tarikan saya, buku itu berhenti gitu. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari eksperimen kecil semacam ini? Ya, bisa jadi Anda sekalian itu mengambil kesimpulan bahwa gaya menyebabkan gerakan buku itu. Sebab ketika Anda lihat tadi, saya mulai mendorong buku itu atau menarik buku itu bergerak. Tapi begitu saya hentikan dorongan saya atau tarikan saya, buku itu berhenti gitu. Nah, jika Anda mengambil kesimpulan bahwa gaya adalah penyebab gerakan atau yang menyebabkan benda itu bergerak, maka Anda tidak sendirian. Jadi Aristoteles ya sekian ratus tahun yang lampau ya itu memiliki pemikiran yang sama. Jadi gaya adalah penyebab gerakan. Jadi kalau gaya itu dilakukan pada sebuah benda, ya kalau memenuhi syarat tertentu, maka benda itu bergerak. Tapi begitu benda bergerak, kemudian Anda hentikan apa namanya gaya atau dorongan atau tarikan yang Anda lakukan, maka benda itu akan berhenti gitu. Nah, ternyata Aristoteles juga tidak hanya bicara tentang apa namanya gaya sebagai penyebab gerak ya.
tapi dia juga mencoba memahami gerak benda-benda yang ada di alam semesta itu, ya, dan mengklasifikasikan, ya, gerak itu ada 3. Jadi gerak yang pertama adalah yang dia sebut sebagai gerak alamiah. Jadi gerak yang dikaitkan dengan penyusun, unsur-unsur penyusun alam semesta. Ya, Anda tahu waktu itu orang meyakini bahwa alam semesta tersusun atas 4 unsur. Ya, air, api, udara, dan tanah gitu. Maka kemudian gerak alamiah ini dikaitkan dengan komposisi benda itu. Ya, jadi komposisi yang ada di dalam benda itu. Jadi ini adalah gerak unsur-unsur itu untuk kembali ke tempat asalnya gitu, tempat alamiahnya. Jadi tempat alamiah bagi tanah adalah di bawah, tempat alamiah bagi udara itu di atas gitu, ya, dan sebagainya. Sehingga kemudian benda-benda itu akan selalu bergerak menuju ke tempat alamiahnya. Jadi sebagai contoh adalah batu. Kalau batu itu dilepas atau dilempar ke atas sebelumnya, ya, maka kemudian batu itu akan jatuh ke bawah, kembali ke tanah gitu. Sebab menurut Aristoteles, ya, sekali lagi ini menurut Aristoteles, sebab batu itu memiliki unsur sebagian besar adalah tanah gitu. Sehingga ketika batu itu dilempar kemudian ke atas gitu, ya, pada titik tertentu dia akan kembali berusaha kembali untuk ke tanah gitu, jadi jatuh ke tanah gitu. Karena apa? Karena sebagian besar unsur batu adalah tanah, ya, maka kemudian berusaha untuk kembali ke tanah. Oke. Sementara asap itu, kenapa asap bergerak ke atas gitu? Jadi menurut Aristoteles sebagian besar asap itu tersusun atas udara, sehingga kemudian asap itu bergerak ke atas, ya, karena akan kembali ke tempat asalnya, yakni di atas, udara itu di atas gitu. Nah, demikian kapas gitu. Jadi kenapa kapas tidak secepat batu, ya, kalau sama-sama dilepas maka batu akan lebih dahulu sampai ke tanah daripada kapas. Karena kapas, ya, unsur tanah dan unsur udaranya itu berimbang. Ya, sehingga kemudian ada upaya bergerak ke atas dan ada upaya bergerak ke bawah. Toh meskipun kemudian kita lihat kalau kita lepas kapas di udara, maka kapas itu akan jatuh ke tanah, ya, karena unsur tanahnya sedikit lebih banyak daripada udara gitu. Nah, itu gagasan Aristoteles tentang gerak alamiah gitu. Berikutnya adalah gerak terpaksa atau gerak karena adanya paksaan atau gaya. Disitulah Aristoteles berpikir bahwa gaya adalah penyebab gerakan, ya. Jadi kalau gaya itu dikenakan pada sebuah benda, maka benda itu bergerak, ya. Gerak yang dialami oleh benda karena ada gaya itu disebut sebagai gerak terpaksa gitu. Sehingga kemudian kalau benda itu gaya pada benda itu dihentikan, maka benda itu akan diam gitu. Nah, yang ketiga adalah gerak di surga. Jadi itu kalau Aristoteles mengatakan gerak yang dialami oleh benda-benda langit, ya. Jadi bintang, matahari, bulan dan sebagainya itu gerak di surga. Nah, kemudian muncul bantahan, ya, oleh Galilei terkait dengan gerak yang digagas oleh Aristoteles itu, terutama adalah gerak yang berkaitan dengan sifat alamiah, ya, dan gerak terpaksa itu. Pikiran Aristoteles sama itu kemudian menganggap bahwa bumi itu diam, ya, kemudian benda bergerak, ya, jatuh ke bumi itu bergantung pada unsurnya, ya. Jadi semakin besar unsur yang dikandung, semakin besar unsur tanah yang dikandung, ya, maka semakin cepat sebuah benda itu jatuh ke tanah. Oleh karena itu bagi Aristoteles, ya, sebuah benda, dua buah benda, ya, batu misalnya, yang satu lebih besar daripada yang lain, kemudian bila dijatuhkan, maka yang lebih besar, batu yang lebih besar, lebih berat, itu akan jatuh lebih dulu, lebih cepat daripada benda yang batu yang lebih ringan gitu, ya.
Nah, kenapa? Ya karena unsur tanah ya lebih banyak ya ada pada batu yang beratnya lebih besar gitu daripada yang lebih ringan tadi. Nah itu kemudian hal semacam ini dibantah ya oleh Galileo ya, dengan eksperimen di menara Pisa ya. Jadi menara condong yang ada di kota Pisa itu. Kemudian Galileo melakukan eksperimen di sana. Konon kabarnya dia menjatuhkan 2 buah batu ya berukuran berbeda, yang satu lebih besar daripada yang lain. Nah ternyata disaksikan banyak orang ya saat itu, dan ternyata betul bahwa kedua batu itu jatuh pada saat yang bersamaan, tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh Aristoteles itu. Itu pukulan yang cukup telak bagi pikiran-pikiran Aristoteles saat itu. Tetapi karena Aristoteles adalah orang yang cukup dihormati ya, maka kemudian tetap saja banyak orang yang mempercayai pikiran Aristoteles. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan gerak terpaksa itu. Jadi kalau orang membantahnya dengan hal-hal yang mungkin saat itu ya di zaman Galileo itu sesuatu yang mudah dilihat ya. Jadi anak panah gitu. Jadi kalau anak panah itu ditaruh dalam busur ya, dikaitkan dengan tali busur, kemudian ditarik tali busur itu, lalu tali busur itu dilepas, maka selama anak panah itu didorong oleh tali busur, maka anak panah itu bergerak gitu. Dan gagasan Aristoteles, pandangan Aristoteles ya itu benar gitu. Jadi karena apa? Gaya yang dilakukan oleh tali busur itu mendorong anak panah bergerak. Tetapi setelah anak panah itu lepas dari tali busur, toh anak panah tetap melesat ya, tetap bergerak. Padahal sudah tidak ada gaya yang bekerja pada anak panah itu. Nah, ini juga merupakan pukulan ya berat bagi pandangan Aristoteles. Kalau saat ini mungkin Anda bisa melihat ya, kalau Anda naik boat ya, kapal bermesin ya di danau atau di telaga ya, Anda sudah mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Lalu kemudian mesin boat itu Anda matikan ya. Maka kemudian boat tidak serta-merta kemudian langsung berhenti begitu. Meskipun gaya yang bekerja pada mesin boat itu, ya, pada boat itu yang dilakukan oleh mesin, ya, itu sudah berhenti. Tetapi boat tetap saja bergerak, ya, ke depan gitu, ya, dengan kecepatan tertentu gitu. Nah itu kemudian yang membantah pandangan Aristoteles tentang gaya. Nah lalu apa kalau begitu gaya itu? Ya. Nah, nanti akan kita bicarakan ya di hukum Newton pertama tentang gerak ya. Jadi gaya adalah penyebab perubahan gerakan. Jadi bukan penyebab gerakan tetapi penyebab perubahan gerakan. Oke. Newton ya. Hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton tentang gerak itu ya. Jadi bahwa sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda ya, sigma F ya, saya tulis seperti ini, itu sama dengan dP per dt ya, di mana P adalah momentum linier benda tersebut gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian kalau kita uraikan, jadi P itu sebagai massa benda itu, ya, massa inersial benda itu dikalikan dengan kecepatannya, gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa ungkapan ini sama dengan dm per dt dikalikan v, ya, ditambah dengan m dikalikan dengan dv per dt gitu. Nah ini tentu akan sama dengan ya laju perubahan massa benda itu ya dikalikan v kecepatan ditambah dengan massa benda itu dikalikan percepatannya gitu. Nah ini ya, jadi ternyata ungkapan ya dalam buku Newton itu lebih tepat ya. Kenapa? Karena
menyangkut momentum. Jadi apa namanya, gaya total atau resultan gaya yang berada pada sebuah benda itu sama dengan laju perubahan momentumnya. Ya, dan ternyata kalau ditulis lengkap nih. Jadi bahwa resultan gaya yang berada pada sebuah benda itu sama dengan laju perubahan massa benda itu dikalikan kecepatannya ditambah dengan massa benda itu dikalikan dengan percepatan benda itu. Gitu. Nah, dalam kenyataan, ya, fenomena-fenomena alam itu banyak sekali di mana gerak sebuah benda itu bukan hanya kecepatan yang berubah, tetapi juga masanya yang berubah gitu. Jadi sebagai contoh misalnya, meskipun sangat kecil ya, jadi kalau Anda naik sepeda motor, ya, itu tentu saja massa sepeda motor itu berkurang. Kenapa? Karena bensinnya berkurang, bensinnya dibakar untuk menggerakkan mesin motor itu, sehingga bensinnya berkurang. Jadi massa motor itu keseluruhan berkurang. Tetapi karena itu cukup kecil, biasanya kalau kita meninjau gerakan sepeda motor, maka massanya kita anggap konstan. Misalnya gerak roket, ya. Jadi roket itu bahan bakarnya berkurang selama perjalanannya, gitu ya. Sehingga kemudian nanti pada suatu saat habis, ya, dan cukup besar itu porsi bahan bakar di dalam roket itu cukup besar, sehingga di dalam gerakan roket itu memang laju perubahan massa ini tidak bisa diabaikan, ya, sehingga harus diperhitungkan gitu. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah misalnya komet gitu. Jadi komet itu benda angkasa, ya. Jadi kalau di dekat matahari, ya, karena adanya angin matahari dan radiasi matahari, maka kemudian komet itu akan muncul, orang menyebutnya ekor gitu, ya, ekor komet itu, ya. Jadi ekor komet itu berasal dari bahan komet itu yang mengalami sublimasi, ya, kemudian oleh radiasi dan oleh angin matahari itu diterjang gitu, sehingga keluar dari komet, ya, kemudian dia membentuk ekor itu, dan itu berkurang otomatis. Jadi massa komet itu selama mendekati matahari itu berkurang, ya. Kemudian ketika mereka jauh dari matahari, ya, di sana jauh sekali, dan di sana kemudian mengakresi, ya, menyedot es yang ada di sana, kemudian sehingga kemudian wujud komet itu, massa komet itu bertambah gitu. Ya, lihat di situ ada penambahan massa komet selama perjalanannya itu. Jadi munculnya, ya, suku ini, ya, laju perubahan massa dibagi terhadap waktu dikalikan dengan kecepatan itu ternyata realistis gitu, ya. Oleh karena itu kemudian ungkapan yang tepat ini. Jadi gaya yang bekerja pada sebuah benda itu, resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan laju perubahan momentumnya. Jadi keadaan gerak, ya, itu ditunjukkan oleh momentum. Nah, laju perubahan gerak, ya, perubahan keadaan gerak itu diwakili oleh laju perubahan momentum tersebut, gitu. Nah itu, nah kemudian hukum Newton tentang gerak yang kedua ini, ya, nanti akan membawa kita kepada persamaan gerak. Ya, persamaan gerak, ya. Oke, apa itu persamaan gerak? Saya coba jelaskan di sini, ya. Ya, good. Jadi dari hukum Newton ini, jadi sigma F sama dengan dm per dt. Nah, sekarang kita asumsikan saja bahwa yang kita tinjau itu benda-benda yang tidak mengalami perubahan massa selama gerakannya itu, ya. Oleh karena itu dm per dt itu sama dengan 0, sehingga kita kembali ke ungkapan semula bahwa yang sering disampaikan, ya, mungkin ada waktu dulu sekolah di SMA, ya. Jadi sigma F resultan gaya yang berada pada sebuah benda bermassa m itu sama dengan massa benda itu dikalikan percepatannya gitu. Nah, kalau percepatan, ya, kita ingat, ya, A itu adalah bisa kita tulis sebagai dv per dt gitu, ya. Nah, kemudian v itu sendiri bisa tulis sebagai dr per dt, jadi sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat gitu. Nah, ini bisa ditulis sebagai x kuadrat,
ya. Jadi maaf, d kuadrat x ya per dt kuadrat dikalikan i, karena r itu adalah x ya, i ditambah yj ditambah zk, jadi d kuadrat z per dt kuadrat ditambah dengan j gitu ya, ditambah dengan d kuadrat z per dt kuadrat dikalikan k gitu ya. Nah, kemudian resultan gaya sendiri ya bisa diuraikan juga. Nah, kemudian kalau massa dikalikan A ya, M dikalikan A tentu saja sama dengan MA, itu bisa tulis sebagai ini tadi. Jadi atau saya tulis di sini saja, ini M ya, ini misalnya M dikalikan M, nah ini masing-masing dikalikan M itu ya, ini ditambah dengan M dikalikan D kuadrat D ditambah M ya. Nah, sigma F bisa diuraikan ya, jadi sigma F itu sendiri ya bisa diuraikan sama dengan sigma Fx ya dikalikan I ditambah sigma Fy, jadi komponen sepanjang sumbu Z dari gaya-gaya itu dijumlahkan ya, dikalikan J ditambah dengan juga sigma Fz ya, ini semua komponen gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sepanjang sumbu Z dijumlahkan ya, dikalikan K gitu. Nah, keduanya harus sama, jadi kedua persamaan itu harus sama ya, jadi ini saya tulis ya, ini sama dengan itu ya. Maka kemudian kita bisa mengidentifikasi ya, ini bahwa sigma Fx tentu akan sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat gitu. Oke, kemudian sigma Fj juga sama dengan d kuadrat z per dt kuadrat. Kemudian sigma ya Fz itu juga sama dengan d kuadrat z per dt kuadrat gitu. Oke, jadi apa namanya kita akhirnya mendapatkan persamaan ini. Jadi nanti kalau misalnya semua gaya yang bekerja pada benda itu diketahui, diberikan, maka kemudian kita bisa menghitung sigma F itu berapa, sigma Fj berapa, sigma Fz berapa. Dan dari persamaan ini yang tidak diketahui adalah x, z, dan z ya, sehingga kemudian x, z, dan z bisa dihitung gitu ya. Karena apa? Karena Fx, Fc, Fz ya resultannya itu apa namanya diketahui, diberikan gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan gerak ya, persamaan gerak. Nah, hal yang penting yang harus kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menentukan resultan gaya ini ya, gaya apa saja yang bekerja pada benda itu. Oke, perlu dijelaskan tentang bagaimana cara membaca ini ya. Saya tulis kembali di sini ya. Sigma F ya sama dengan massa dikalikan percepatan ya. Apa itu sigma F itu? Jadi yang nanti kemudian dijumlahkan sebagai gaya-gaya yang jumlahkan itu, yang dimasukkan ke dalam persamaan itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bermassa M itu. Jadi jangan yang lain. Jadi hanya gaya-gaya yang bekerja pada benda yang bermassa M itu. Ya, jadi kemudian masukkan situ. Ya. Jadi gaya yang tidak bekerja pada benda yang bermassa M itu tidak perlu dimasukkan ke sini. Gitu. Ya, nanti akan ada beberapa contoh yang harus kita bahas gitu. Nah, jadi yang penting dari apa namanya hukum Newton tentang gerak yang kedua ini adalah bahwa hukum itu membawa kita, menuntun kita untuk mendapatkan persamaan gerak ini. Ya, dari persamaan gerak itu kemudian kita bisa mendapatkan ya, misalnya adalah V sebagai fungsi T gitu ya, dan juga apa namanya X, R ya, posisi sebagai fungsi T ini, dua hal ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah coba kita pahami sekarang ya. Jadi A ya, A itu adalah laju perubahan momentum kecepatan terhadap waktu gitu. Nah, oleh karena itu kemudian bisa ditulis sebagai sigma F ya, sigma F ya dibagi dengan M gitu. Lihat di situ. Semakin besar massa ya, semakin kecil percepatan ya. Makanya kemudian dan percepatan adalah apa namanya lambang simbol dari perubahan gerakan gitu ya. Jadi semakin besar A, maka semakin besar perubahan gerakan yang dialami oleh benda itu. Nah, lihat di situ bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan apa namanya seper M atau berbanding terbalik dengan massa benda itu. Semakin besar massa benda itu, maka semakin lembam istilahnya, semakin sulit, semakin enggan untuk mengubah gerakan.
Jadi begitu yang penting ya. Jadi oleh karena itu massa dalam hal ini disebut massa inersial karena ternyata terbukti di situ bahwa massa itu berkaitan dengan kelembaman benda itu. Semakin besar massa, semakin sulit benda itu mengalami perubahan gerakan. Ya, meskipun untuk mencapai kecepatan tertentu bisa aja. Jadi sama-sama ya, misalnya atau dengan kata lain begini. Jadi karena perubahan gerakan itu boleh dikatakan sebagai manuver ya, gerakan dari benda itu, maka semakin besar massa sebuah benda, makin sulit benda itu melakukan manuver gitu. Jadi sebagai contoh misalnya Anda membandingkan pesawat tempur ya, F-16 ya dengan pesawat jumbo jet itu Boeing 747 gitu ya. Jadi bagaimana bermanuver ya, tentu saja Boeing 747 kalah jauh daripada pesawat tempur ya F-16 itu. Tentu saja gitu ya. Itu karena massa ya, di samping itu juga sistem permesinan di dalam pesawat itu berbeda. Tapi yang jelas benda-benda yang memiliki massa yang besar itu akan mengalami lebih sulit melakukan manuver daripada benda-benda yang massanya lebih kecil. Jadi kalau A itu dibaca sebagai kemampuan atau manuver yang dilakukan, M itu terbalik dengan kemampuan bermanuver itu. Oke, nah itu kira-kira memahami hubungan antara massa dengan percepatan benda itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah hukum tentang aksi reaksi, gitu ya. Hukum tentang aksi reaksi. Ini saya putar dulu. Saya balik. Jadi hukum Newton, hukum ketiga Newton ya, hukum ketiga Newton. Ya, ini orang sebutnya sebagai hukum aksi reaksi ya, hukum aksi reaksi. Ya. Nah, jika sebuah benda itu melakukan gaya pada benda yang lain, maka benda yang lain itu akan melakukan gaya yang besarnya sama, arahnya berlawan kepada yang tadi melakukan melakukan gaya itu. Ya, sebagai contoh kalau saya mendorong papan tulis ini ya, dengan gaya F gitu, arahnya masuk ke dalam bidang papan tulis itu dengan gaya besarnya F itu, maka papan tulis itu akan melakukan reaksi terhadap saya. Artinya gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan dengan apa yang saya kerjakan tadi. Ingat, aksi yang saya lakukan dialami atau diderita oleh papan tulis itu. Nah, reaksi yang dilakukan oleh papan tulis itu saya yang mengalami gitu. Ya, jadi reaksi diberikan kepada yang memberikan aksi itu, yang penting ya. Reaksi diberikan kepada yang mengalami aksi. Jadi tidak mungkin reaksi dialami oleh yang lain yang tidak memberikan aksi gitu. Selalu begitu ya. Oke, sekali lagi jika kita melakukan gaya bekerja pada sebuah benda bekerja atau melakukan gaya pada benda yang lain, maka benda yang lain itu akan melakukan reaksi berupa gaya yang besarnya sama, arahnya berlawanan pada benda yang mengalami aksi tadi gitu. Ya, oke, mungkin sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini ya. Tadi misalnya buku di atas di atas meja tadi, ini mejanya, ini permukaan meja gitu ya. Oke. Nah, buku itu memiliki massa, oleh karena itu memiliki berat gitu. Ya, buku itu memiliki berat. Ya, good. Ya. Nah, pertanyaan menarik adalah gaya apa yang merupakan reaksi bagi gaya berat itu? Jadi buku itu ditarik oleh siapa? Oleh bumi. Ya, buku ditarik oleh bumi. Ya, ya di sini misalnya nih, ini tadi meja tadi ya. Di sana ada bumi gitu ya, ada bumi itu. Ya, jadi yang melakukan tarikan bumi berupa gaya berat itu adalah bumi. Ya, karena bumilah kemudian buku itu memiliki gaya berat itu, atau memiliki berat atau memiliki gaya berat. Jadi W itu dilakukan oleh bumi. Sekali lagi, siapa yang melakukan? Bumi. Maka bumilah yang akan mengalami reaksi yang dilakukan oleh buku itu. Jadi reaksi bagi
gaya V itu adalah gaya yang dialami oleh bumi. Di bumi sana dialami oleh bumi, besarnya sama, arahnya berlawanan gitu. Jadi ini saya tulis minus V gitu sebagai reaksi bagi gaya V itu. Oke. Nah, kemudian orang sering mengatakan ada gaya normal gitu yang dilakukan oleh siapa? Oleh meja itu pada buku. Gaya normal gitu. Oke. Lalu gaya normal itu reaksi apa? Atau aksi bagi apa? Ya. Jadi saya beritahu bahwa gaya normal itu adalah gaya reaksi. Reaksi bagi apa? Nah, situasinya begini. Jadi buku itu karena ditarik oleh bumi, maka buku itu kemudian meneruskan gaya tarikan bumi itu, kemudian buku itu menekan meja gitu. Ya, ini kalau saya tulis pakai W aksen gitu ya. W aksen adalah gaya yang dilakukan oleh buku menekan meja. Kenapa buku menekan meja? Karena buku ditarik oleh bumi gitu. Ya, buku ditarik oleh bumi. Ya, kemudian buku meneruskan gaya tarikan itu sehingga buku menekan meja gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian sebagai reaksi ya bagi gaya tekan yang dilakukan oleh buku itu adalah normal itu. Jadi gaya normal adalah reaksi bagi gaya yang dilakukan oleh buku pada meja. Ya, buku bisa melakukan gaya pada meja karena buku itu memiliki berat gitu. Ya, oke. Sedang gaya berat yang dilakukan oleh bumi pada buku direaksi oleh buku menarik bumi dengan gaya yang sama ke atas ya, besarnya sama dengan gaya berat itu. Oke, contoh yang lain ya. Misalnya ya sekarang ada dua buah buku. Ya, dua buah buku ya besar kecil gitu. Ya. Tebal dan tipis ya, bukunya tebal dan tipis gitu misalnya ya. Ini buku yang pertama, ini yang buku kedua gitu. Yang saya tulis buku pertama, ini buku kedua. Ya. Nah, saya mendorong buku pertama ke kiri gitu dengan gaya F. Ya. Oke. Nah, tentu saja ya buku kedua itu yang saya dorong ke kiri itu akan memberi reaksi pada dorongan saya. Saya yang mengalami. Ya, jadi kalau ini ada tangan begitu, ada tangan di sini, maka tangan itu yang mengalami gaya reaksi dari gaya yang dilakukan oleh tangan itu pada buku yang kedua itu. Nah, karena buku yang kedua itu didorong dari kanan ke kiri, maka dorongan itu akan diteruskan oleh buku kedua itu. Sehingga buku kedua akan mendorong buku pertama juga ke kiri gitu. Ya. Oke, jadi katakanlah ini F 21 gitu. 21 gaya yang dilakukan oleh buku kedua terhadap buku pertama gitu. Ya, kenapa gaya buku kedua melakukan gaya pada buku pertama? Karena gaya buku kedua didorong oleh seseorang di sebelah kanannya dengan gaya F itu. Ya, maka pun gaya F itu diteruskan oleh buku kedua itu ke kiri, sehingga buku kedua lalu mendorong buku pertama ke kiri dengan gaya F21. Sebagai reaksinya, maka buku kedua pertama itu akan melakukan gaya ya dengan gaya besarnya sama ya, arahnya berlawanan ya. Saya tulis sebagai F21 aksen sebagai gaya reaksi bagi gaya F21 gitu. Nah, ini contoh ya. Sekali lagi bahwa reaksi hanya diberikan kepada yang melakukan aksi, tidak pada yang lain. Ya, itu penting ya. Jangan sampai kemudian kita salah melakukan menentukan pasangan aksi reaksi. Ya, sehingga nanti kalau kita coba terapkan di dalam hukum Newton tentang gerak tadi yang kedua tadi, sekali lagi bahwa gaya total yang dituliskan, dimasukkan ke dalam hukum Newton kedua tentang gerak ini adalah gaya yang bekerja pada benda yang bermassa M itu, bukan yang lain. Sehingga kemudian karena aksi dan reaksi tidak bekerja pada benda yang sama, ya, ingat sekali lagi bahwa aksi dan reaksi tidak bekerja pada benda yang sama, maka tidak mungkin aksi reaksi bersamaan masuk ke sigma F itu di dalam hukum Newton kedua tentang gerak itu. Cukup jelas ya, saya rasa.
Ya, sekali lagi bahwa aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berlainan. Ya, jadi aksi kalau bekerja pada sebuah benda yang lain, ya, maka benda yang lain itu akan melakukan reaksi kepada benda yang tadi melakukan aksi gitu. Ya, sekali lagi itu ya. Oke, itu hukum Newton tentang gerak yang ketiga. Nah, dari ketiga hukum Newton ini kemudian kita nanti bisa menganalisis gerak benda-benda di alam semesta ya, ataupun di lingkungan keseharian dan sebagainya. Oke, sampai di sini saya rasa kuliah kita nanti pada bagian berikutnya insya Allah kita akan bicarakan contoh-contoh terapan dari hukum Newton tentang gerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.